Assalamualaikum, saya Raka. Malam ini saya gelisah karena orang tua saya mulai sering bengkak dan terbangun berkali-kali malam. Saya takut mereka kehilangan kebebasan di usia emas. Waalaikumsalam. Saya DR Siti Setiati. Tujuan saya jelas menyelamatkan pasien lansia dari kebiasaan yang tampak sepele tapi merusak ginjal. Kita hentikan tragedi sebelum terlambat. Bapak Ibu, ini bukan cerita biasa. Dalam 3 bulan, satu ginjal sehat bisa hancur bila kita salah makan. Ngeri. Kan? Betul, begitu genial jatuh. Hidup bisa berubah total, duduk berjam-jam untuk cuci darah. Lelah, dan keluarga ikut terbebani. Kita cegah sekarang. Izinkan saya memperkenalkan narasumber kita DR, Siti Setiati. Geriatri dengan pengalaman 30 tahun, penasihat Pusat Perawatan Lansia Jakarta Bali, dan penulis buku Sehat di Usia Emas. Terima kasih. Raka, kita bicara tegas malam ini. Demi orang tua yang kita cintai. Dok, benarkah makanan harian di meja kita bisa jadi pembunuh diam-diam? Ya, garam berlebih, protein hewani berlebihan, gula, dan minuman manis. Obat nyeri sembarangan, mie instan dan makanan olahan semua itu mengikis ginjal pelan, tetapi pasti. Kalau begitu, apa tanda ginjal mulai menyerit minta tolong? Bengkak di kaki dan kelopak mata, sering kencing malam, lelah, sesak, gatal, nafsu makan turun, urin berbusa. Satu saya mungkul, jangan tunda periksa. Saya merinding. Dok, apa akibat paling menakutkan bila diabaikan? Kebebasan hilang, bayangkan harus cuci darah 3 kali sepekan, ciap sezimpat sampai 5 jam, bukan hanya tubuh yang lelah, dompet dan hati keluarga ikut terkuras. Lalu bagaimana kita melawan? Ada harapan? Selalu ada. Kita ubah piring, kita ubah nasib. Mulai dari garam cukup 1 sendok teh per hari total bumbu, itu batas aman. Banyak yang bilang, tanpa sin, makanan hambar, bagaimana? Dok, Kita pakai bumbu dapur Nusantara bawang putih, bawang merah, jahe, serai, jeruk nipis. Rasa tetap nendang. Tekanan darah turun, ginjal tersenyum. soal protein, saya dengar semakin banyak daging semakin kuat. Betul. Itu keliru. Protein hewani berlebihan menambah beban ginjal. Pakai aturan telapak tangan untuk sekali makan. Sisanya, naikkan protein nabati. Kebai kwentuare. Maksud saya, kebiasaan yang menipu, ada contoh makanan sederhana yang justru jadi penyelamat. Ada. Kita pikir tempe hanya makanan biasa, tapi tempe kaya protein nabati yang ramah ginjal. Air kelapa itu cuma penyegar pantai. Kan? Banyak yang mengira begitu. Padahal, air kelapa tanpa gula tambahan dapat membantu hidrasi dan bisa mendukung kestabilan tekanan darah pada sebagian orang. Pisang bikin gemek? Tidak sesederhana itu, pisang porsi wajar memberi kalium dan serat. Pada pasien ginjal, porsi harus diatur dokter. Untuk orang sehat, pisang bisa jadi camilan lebih baik dibanding kue manis. Minuman manis itu teman ngobrol di kampung. Seberapa berbahaya? Dok, Sangat. Gula tinggi merusak pembuluh darah ginjal dan memicu diabetes biang gagal ginjal. Ganti dengan air putih atau teh tawar. obat nyeri banyak yang beli sendiri karena lutut dan punggung. Hati-hati, obat tersebut bisa menurunkan aliran darah ke ginjal. Pakai sesuai resep. Evaluasi rutin. Alternatif kompres hangat.
fisioterapi. Jarak ringan. Dan mie instan, praktis, murah. Tapi, Garam dan pengawet tinggi, kalau jadi kebiasaan, sungai tubuh kita tersumbat. Pilih nasi. Telur rebus, sayur rebus. Simpel, aman. Doc, bisa dirangkum jadi jurus singkat yang mudah diikuti. 5 pilar emas kurangi garam. Cukupkan protein pakai aturan telapak tangan. Utamakan tempe dan kacang. Batasi gula. Stop teh manis. Jangan sembarang obat nyeri. Jauhi makanan olahan. Bagaimana meyakinkan orang tua di rumah yang sudah terlanjur nyaman? Sentuh hati mereka. Tanyakan mau tetap mandiri. Salat ke masjid sendiri. Belanja ke pasar. Bermain dengan cucu. Kalau mau, ubah piring hari ini. Doc, keluarga saya suka sambal. Boleh. Boleh. Asal garam dibatasi dan tidak berlebihan. Tambah tomat, cabai segar, jeruk nipis. Bukan garam berlebih. Ada cerita singkat untuk menyadarkan penonton. Seorang kakek yang doyan asin dan teh manis akhirnya bengkak, sesak, dan hampir cuci darah. Ia berhenti garam berlebih, ganti teh manis dengan air putih, tambah tempe. Dalam beberapa pekan, bengkak mereda dan ia kembali kuat ke masjid. Itu harapan yang nyata. Benar, usia emas bisa tetap cerah bila kita disiplin. Jeda sebentar. Kamu lagi nonton dari mana nih, Bandung? Makassar, Banjarmasin, atau mungkin dari desa kecil di Nusa Tenggara Timur? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca dan aku usahakan balas satu persatu. Dan tulis juga kebiasaan makanmu. Saya akan beri saran pengganti yang ramah ginjal. Doc, sebelum lanjut, satu pertanyaan terakhir. Kalau harus mulai besok pagi, langkah paling sederhana apa? Ambil botol garam dari meja makan. Simpan. Masak lebih ringan. Tambah tempe di piring. Ganti teh manis dengan air putih. Itu tiket pertama menuju ginjal yang terlindungi. Ginjal rusak bukan karena racun, tapi karena sendok garam di meja makan kita sendiri. Saya ulangi lagi, Bapak Ibu, ini bukan ancaman mengada-ada. 1 sendok garam bisa jadi awal dari penderitaan bertahun-tahun. 1 sendok yang kelihatan kecil, tapi bila dikumpulkan tiap hari selama bertahun-tahun, cukup untuk menghancurkan sistem penyaring paling penting dalam tubuh. Banyak orang tua berpikir, ini cuma pegal. Wajar karena usia, padahal bisa jadi itu adalah suara minta tolong dari ginjal. Betul. Di atas usia 60, ginjal mulai kehilangan sel penyaringnya. Disebut nefron. Dari sekitar 1 juta, bisa tinggal 600.000. Bayangkan, 1 pabrik dengan separuh pekerja. Tapi tugas tetap sama. Waduh, jadi kalau makan tetap asal. Ginjal yang sudah tua, itu akan ambruk. Cepat sekali. Dan yang paling sedih, banyak orang menyadarinya saat ginjal sudah tinggal 40% fungsinya. Tidak bisa balik lagi. Saya jadi ingat cerita Bapak Sutrisno, pensiunan dari Surabaya. Wajahnya pucat, matanya cekung. Doc, apa yang paling Ibu ingat dari kasus itu? Beliau berkata, saya kira ini hanya kelelahan. Tapi saat diperiksa, fungsi ginjalnya tinggal 40%. Padahal 6 bulan lalu masih normal. Setelah ditelusuri, penyebabnya sarapan ikan asin, siang sup daging berlemak. Sore teh manis 2 gelas. Makanan yang dianggap biasa ternyata luar biasa bahayanya. Karena biasa, kita tidak curiga. Justru itulah bahayanya.
mie instan, sambal botol, teh setiap hari, teh manis. Semua perlahan menciptakan badai dalam tubuh. Banyak teman saya cerita, kalau malam bangun 2-3 kali buat ke kamar mandi, itu normal. Betulkah? Dok, Tidak sepenuhnya. Itu bisa jadi tanda awal ginjal kelelahan. Bila disertai bengkak kaki, mata, sembab pagi hari. Atau urin berbusa, itu alarm yang harus direspons. saya besar di kampung Jawa. Teh manis itu wajib tiap kali ada tamu. Tradisi itu indah, tapi harus dikendalikan. Bisa diganti dengan teh tawar atau infused water. Ingat, 1 gelas teh manis bisa mengandung 2-3 sendok gula. Yuk kita mulai dari perubahan pertama. Dok, garam ini kenapa berbahaya banget buat ginjal? Garam membuat tubuh menahan air. Ini meningkatkan tekanan darah. Setiap pembuluh darah di ginjal seperti pipa air diputar, keras terus-menerus, lama-lama bisa pecah. Maksimal berapa sendok? Dok, 1 sendok teh per hari, termasuk dalam bumbu, saus, kerupuk, dan makanan olahan. jadi solusinya bukan makanan hambar. Tidak, pakai rempah lokal bawang putih, jahe, kunyit, daun jeruk. Semua bisa menggantikan rasa asin tanpa membahayakan ginjal. Ada contoh nyata. Dok, Saya punya pasien, Pak Haranto, usia 62. Setelah menurunkan garam dari 3 sendok ke 1 sendok per hari, bengkaknya hilang, tekanan darah stabil, tidur malam tidak lagi terganggu. wah, baru 1 sendok garam saja sudah segenting itu. Bagaimana dengan protein? Ya, banyak orang tua suka daging dan telur setiap hari. Kita bahas selanjutnya. Protein memang penting, tapi berlebihan bisa jadi racun diam-diam. Kita akan bongkar mitos di bagian berikut. Teman-teman, kalian masih bersama kami? Tulis di komentar kamu, biasa makan berapa sendok garam dalam sehari? Dan apa bumbu favorit keluarga kamu? Nanti saya bantu pilihkan versi sehatnya. Jadi, garam sudah jelas musuh tersembunyi. Sekarang kita masuk ke topik yang sering disalahpahami protein, Dok. Kenapa orang tua tetap merasa harus makan banyak daging? Karena mereka percaya protein tikalur tenaga. Dan itu tidak sepenuhnya salah. Tapi masalahnya bukan pada proteinnya, melainkan pada jumlah dan sumbernya. Maksudnya, Protein hewani seperti daging merah, jerohan, telur dalam jumlah besar akan menghasilkan limbah metabolik seperti urea dan kreatinin. Ginjal yang menua akan kesulitan menyaring semua itu. tapi kalau kita tidak makan cukup protein, bukannya jadi lemas. Benar, makanya saya tidak bilang jangan makan protein, tapi batasi. Ukurannya sederhana 1 telapak tangan, itulah batas daging. Ayam atau ikan dalam 1 kali makan. Wah, banyak yang pasti langsung bilang, ah, segitu mah nggak kenyang. Maka saya sarankan kombinasikan dengan protein nabati, tempe, tahu, kacang merah, lebih ringan bagi ginjal, lebih murah, dan mudah dimasak. Dok, jujur ya, tempe itu sering diremehkan, tapi ternyata bisa jadi penyelamat ginjal. Kita pikir tempe hanya makanan biasa, tapi ini bisa menjaga ginjal tetap sehat, kaya protein, rendah lemak jenuh, tinggi serat, dan mengandung senyawa antioksidan. Saya jadi ingat cerita Pak Widodo dari Jakarta. Beliau biasa makan steak, zat, dan telur 3 butir tiap hari, lalu tiba-tiba fungsi ginjalnya tinggal setengah. Tepat. Dan beliau sempat marah. Saya sehat, tidak merokok. Kenapa ginjal saya rusak?
Tapi setelah berdiskusi, beliau sadar bukan karena satu makanan besar, tapi karena pola berlebihan setiap hari. Dan beliau ubah cara makan. Iya, sekarang beliau hanya makan daging 1 kali sehari sebesar telapak tangan. Sisanya tempe, tahu, dan sayuran. Hasilnya, kreatinin turun. Tubuh lebih ringan. Tidur lebih nyenyak. Banyak yang mikir, kalau saya kerja berat, masa makan tempe doang gimana tuh? Doc, Protein nabati tidak kalah gizi. Dan tubuh kita tidak butuh daging setiap kali makan. Justru, dengan variasi protein, pencernaan lebih lancar dan ginjal lebih terjaga. berarti prinsipnya secukupnya, bukan semaunya. Tepat sekali. Mas Raka, kita ini suka pakai prinsip kalau enak, makan terus, tapi ginjal punya batas. Jadi, 1 telapak tangan protein hewani, ditambah tempe atau tahu, gampang banget diingat. Dan jangan lupa, tambahkan sayuran rebus atau kukus. Serat membantu mengurangi beban ginjal dan memperlancar metabolisme. Kalau protein nabati kayak tahu tempe, boleh dimakan banyak. Dalam jumlah wajar, iya, tapi tetap diolah sehat. Hindari menggoreng terlalu sering, apalagi dengan minyak jelantah. Kukus, tumis ringan, atau pepes adalah pilihan lebih baik. Saya pernah dengar orang bilang, saya makan daging, biar otot nggak lemah di usia tua. Itu gimana? Doc, Justru, kalau ginjal rusak karena kelebihan protein, tubuh malah jadi lemas. Otot tidak dapat asupan yang baik. Dan rakun menumpuk. Jadi, kita perlu protein. Tapi yang cukup dan aman. saya jadi penasaran. Doc, apakah pola makan ini bisa membalikkan kerusakan ginjal? Kalau sudah gagal ginjal, tahap lanjut, tidak bisa balik. Tapi bila masih tahap awal, perubahan pola makan bisa menstabilkan kondisi, memperlambat kerusakan, bahkan mencegah cuci darah. Wah, ini motivasi besar. Jadi bukan hanya menghindari makanan berbahaya, tapi bisa menahan penyakit sebelum lebih parah. Betul. Dan lebih penting lagi, kita tidak hanya menyelamatkan tubuh, tapi juga menyelamatkan masa depan keluarga kita. Saya yakin banyak penonton yang kaget malam ini. Garam dibatasi, protein diukua. Tapi ternyata semua bisa diganti, semua ada cara yang enak dan sehat. Itulah kuncinya. Jangan fokus pada pantangan, tapi lihat sebagai peluang untuk hidup lebih sehat. Dan sekarang, kita masuk ke jebakan manis. Ya, Ya, gula, pembunuh yang diam-diam merusak ginjal lewat teh manis, nando, kue, minuman kemasan. Kita bahas semua itu di bagian selanjutnya. wah. Siap-siap ya, Bapak Ibu. Habis tempe, kita serang teh manis. Tapi dengan solusi, bukan larangan. Karena kita ingin Anda tetap bisa menikmati hidup tanpa harus duduk di kursi cuci darah. Tulis di komentar, hari ini kamu makan berapa kali daging? Dan apakah di rumahmu tempe selalu ada? Saya ingin tahu juga, siapa di antara penonton yang sudah mulai mengurangi daging demi ginjal sehat? Tulis ceritamu. Kita saling belajar. Baik, sekarang kita masuk ke jebakan manis. Doc, kalau boleh jujur, teh manis itu teman sejati orang Indonesia dari pagi sampai malam. Saya tahu, dari pasar, warung, sampai ruang tamu rumah teh manis, seolah jadi simbol keramahan. Tapi tahukah Mas Raka, 1 gelas teh manis bisa mengandung 2 hingga 3 sendok gula. Waduh, padahal biasanya orang tua saya bisa minum 2 gelas di pagi. 2 gelas soda. Kadang malam juga masih minum. Artinya, dalam sehari bisa masuk 8 hingga 9 sendok gula.
Padahal, batas aman hanya 4 sendok teh per hari. Gula yang berlebihan ini yang akhirnya merusak pembuluh darah kecil, termasuk yang ada di ginjal. Jadi gula bukan hanya bikin diabetes. Gula adalah penyebab utama komplikasi ginjal. Diabetes adalah penyebab nomor 1 gagal ginjal di Indonesia, dan banyak orang tidak sadar mereka membentuk jalur ke diabetes lewat teh manis harian mereka. Saya jadi ingat Pak Bambang dari Yogyakarta. Beliau senyum terus. Rama, senang minum teh manis hangat. Tapi ternyata itu jadi pintu ke masalah besar. Ya, Benar, beliau minum teh manis 5 kali sehari, lalu kadar gula darahnya melonjak. Tidak hanya itu, hasil urinnya menunjukkan ada protein tanda awal ginjal bocor. lalu beliau harus mulai suntik insulin. Iya, dan setelah itu, makanan harus dijaga ketat. Beliau sedih karena kehilangan banyak kebebasan hanya karena satu kebiasaan kecil yang diabaikan. Kalau begitu, solusi terbaik mengganti teh manis dengan Air putih adalah pilihan utama, tapi kalau ingin rasa, bisa pakai teh tawar, air jahe tanpa gula, atau infused water dengan irisan jeruk nipis, daun mint, atau kayu manis. banyak orang bilang, air putih itu hambar, tapi saya rasa lebih baik hambar daripada harus cuci darah. Tepat sekali. Dan sebenarnya, lidah bisa dilatih. Setelah 2 minggu mengurangi gula, Anda akan mulai merasakan manis alami dari buah, dari nasi, bahkan dari tempe. Doc, kalau jus buah bukannya sehat? Jus buah alami itu baik, asal tanpa gula tambahan. Tapi banyak jus kemasan atau jus blender yang ditambah sirup, susu kental manis, bahkan gula pasir, itu bukan jus, tapi jebakan. Kalau buah segar, Itu lebih aman, pilih buah rendah glikemik seperti pepaya, apel, pira. Hindari buah kalengan atau buah yang sudah diawetkan dengan gula. saya penasaran. Doc, kenapa pembuluh darah kecil di ginjal rentan terhadap gula? Karena gula membuat dinding pembuluh darah menjadi tebal dan kaku, akibatnya aliran darah ke ginjal terganggu. Lama-lama ginjal menjadi rusak secara permanen. Dan ini berlangsung diam-diam? Iya, itulah bahayanya. Banyak pasien datang saat ginjal sudah rusak berat. Mereka berkata, "Saya tidak merasa sakit, hanya sering haus dan lelah." Tapi itu tanda gula sudah bekerja menghancurkan dari dalam. Jadi teh manis ini ibarat racun yang disajikan dengan senyum. Betul, kita menyajikannya untuk tamu sebagai tanda cinta, tapi bila tidak dikontrol, justru menjadi musuh dalam selimut. Wah, ini benar-benar membuka mata. Ternyata air putih itu emas. Ya, bahkan pasien saya yang sudah mengganti teh manis dengan air putih melaporkan kualitas tidur membaik, QLI lebih sehat, dan tubuh terasa enteng. Jadi kesimpulannya, gula itu boleh, tapi batasi sampai 4 sendok per hari. Tepat, itu termasuk dari semua sumber teh, kue, bumbu saus, jus, dan kalau bisa, lebih rendah lagi. Apalagi untuk usia di atas 60. Banyak yang mungkin bingung. Bagaimana cara tahu berapa sendok gula dalam satu makanan? Biasakan membaca label nutrisi, setiap 4 gram gula equal 1 sendok teh. Jadi kalau label menunjukkan 12 gram gula per porsi, itu berarti 3 sendok teh. Dan biasanya minuman kemasan itu bisa sampai 6-7 sendok. Ya, Betul, 1 botol kecil bisa mengandung seluruh batas gula harian Anda. gila.
Saya dulu minum itu setiap hari saat muda. Dan itulah kenapa edukasi ini penting. Kita tidak bisa ubah masa lalu, tapi bisa ubah hari ini. Jadi, garam dibatasi, protein dikontrol, dan gula dikurangi. Apa jebakan selanjutnya? Dok. Obat nyeri. Banyak orang tua berpikir asal bisa jalan. Tidak masalah. Tapi mengabaikan bahaya, obat nyeri yang dikonsumsi terus-menerus bisa menghancurkan ginjal dalam diam. Itu topik yang pasti menarik, karena saya yakin banyak yang minum obat nyeri tanpa resep dokter. Dan itu yang paling saya takutkan. Kita akan bahas tuntas di bagian berikutnya. Tapi sebelum itu, tulis di komentar kamu masih minum teh manis berapa kali sehari, dan berani nggak coba stop selama 7 hari. Saya tunggu tantangan kamu, dan nanti saya bantu beri alternatif yang tetap enak, tapi tidak menghancurkan ginjal. Oke. Sekarang kita masuk ke topik yang sangat sensitif, obat pereda nyeri. Saya rasa hampir semua orang tua pernah, bahkan sering, minum obat ini. Betul sekali. Maraka, sakit pinggang, lutut. Nyeri sendi itu teman sehari-hari orang usia. Lanjut, masalahnya bukan pada rasa sakitnya, tapi pada caranya diatasi. Maksud ibu, Banyak orang membeli obat nyeri secara bebas, obat-obat seperti ibuprofen, diklofenak. Asam mofenamat digunakan hampir setiap hari tanpa resep, tanpa pantauan, dan mereka tidak sadar. Itu perlahan membunuh ginjal mereka. tapi kan itu obat resmi, dijual bebas, jadi aman dong. Disitulah jebakannya. Ibaratnya seperti mematikan alarm kebakaran. Nyeri itu sinyal tubuh sedang ada masalah. Obat nyeri menekan sinyal itu, tapi api tetap menyala. Kita tidak lihat asapnya, tapi rumah dalam hal ini ginjal tetap terbakar. Waduh, analoginya ngeri, tapi pas banget. Saya pernah tangani Bu Sumarni dari Semarang. Beliau menderita nyeri lutut bertahun-tahun. Karena ingin tetap aktif, beliau minum obat nyeri hampir tiap hari. Awalnya merasa lebih baik, bisa pergi ke pasar, bisa ikut pengajian. Tapi suatu hari, beliau dirawat dengan diagnosa gagal ginjal berat. Jadi, efeknya tidak langsung terasa. Tidak, ginjal tidak memiliki banyak saraf rasa sakit, jadi saat rusak, kita tidak merasa, tapi lambat laun muncul bengkak, lelah, mual, dan akhirnya harus menjalani cuci darah. Kalau begitu, orang yang punya nyeri kronis harus bagaimana? Pertama, konsultasikan dengan dokter. Jangan hanya beli di warung atau apotek. Kedua, gunakan terapi non-obat kompres hangat, senam sendi ringan, fisioterapi. Dan yang tak kalah penting, turunkan berat badan jika berlebih. Wah, penting. Banyak yang nggak sadar bahwa berat badan juga bikin sendi cepat aus. Benar, tiap kilogram ekstra menambah tekanan pada lutut dan pinggul. Turun 5 kilogram saja bisa sangat meringankan rasa sakit. Jadi kesimpulannya, obat nyeri boleh, tapi harus di bawah pengawasan dan tidak boleh jadi kebiasaan harian. Tepat sekali. Obat itu seperti pisau, bisa menyelamatkan. Bisa juga melukai, tergantung siapa yang memegang dan bagaimana menggunakannya. Kalau nyerinya parah, tapi dokter belum sempat ditemui, Bisa gunakan paracetamol untuk sementara. Karena lebih ringan bagi ginjal, tapi tetap wajib periksa. Jangan teruskan minum tanpa tahu dampaknya. ini juga menyadarkan saya pribadi. Dulu saya pikir, orang tua minum obat nyeri tiap hari itu biasa. Ternyata bisa sangat berbahaya. Dan bahayanya tidak cuma fisik. Banyak pasien yang sudah cuci darah, merasa putus asa karena kehilangan kendali atas hidup,
Saya tidak ingin penonton kita merasakan hal itu. Betul, kita semua ingin orang tua kita tetap aktif, sehat, dan bahagia, bukan tergantung pada mesin. Dan itu bisa kita capai dengan cara-cara sederhana, termasuk menyadari bahwa rasa sakit bukan musuh, tapi sinyal tubuh untuk kita perhatikan lebih bijak. Jadi, Bapak Ibu, mulai sekarang mari kita evaluasi kebiasaan minum obat. Tanya, apakah ini benar-benar perlu? Apakah sudah diperiksa dokter? Dan tulis di komentar apa jenis nyeri yang sering Anda alami. Saya akan bantu berikan saran alternatif alami di video berikutnya. Nah, Dok, setelah bahas garam, protein, gula, dan obat nyeri, masih ada satu jebakan terakhir. Ya, Musuh yang paling sering dikonsumsi karena praktis mie instan dan makanan olahan. Kita akan bongkar semua itu di bagian berikut. jeda sebentar, tulis di kolom komentar kamu atau orang tuamu biasa minum obat nyeri berapa kali dalam seminggu? Dan sudahkah diperiksa ginjalnya? Jangan tunggu sakit, makin parah baru bertindak. Lindungi ginjal sejak sekarang. Kita lanjut sebentar lagi. Sekarang kita masuk ke jebakan terakhir dan mungkin yang paling sulit ditinggalkan mie instan dan makanan olahan. Dok, kenapa ini disebut musuh besar ginjal? Karena praktis. Karena murah. Karena rasanya gurih, tapi justru kombinasi itu menjadikannya musuh tersembunyi. Kandungan garam, pengawet, penyedap, dan bahan kimia sintetisnya membuat ginjal bekerja ekstra keras setiap kali kita mengonsumsinya. Saya ingat Pak Teguh dari Semarang. Beliau tinggal sendiri. Janda. Karena malas masak. Akhirnya, makan mie instan 3-4 kali seminggu. Benar, dan hanya dalam beberapa bulan, fungsi ginjalnya turun hingga 60%. Beliau sangat terpukul, katanya, saya pilih kenyamanan, tapi bayar dengan kesehatan. Banyak orang bilang, mie instan kan kecil, nggak tiap hari juga. Tapi, apakah seminggu 2 kali saja sudah bahaya? Bila digabung dengan makanan asin lain, seperti kerupuk, sambal botol, atau daging olahan, beban garam jadi berlipat. Belum lagi bahan pengawet yang menumpuk di tubuh. Dan ginjal harus menyaring itu semua. Setiap hari, tanpa henti, ginjal kita seperti sungai yang jernih. Kalau kita terus buang sampah ke sana, lama-lama airnya keruh. Alirannya mampet. Itulah gambaran ginjal yang tercemar oleh makanan olahan. Saya pernah lihat label kandungan sodium di mie instan. Bisa sampai 1.500 mg. Itu berarti sudah lebih dari setengah kebutuhan garam harian. Ya, Betul. Dan itu baru dari satu bungkus, belum ditambah nasi, lauk, atau sambal yang biasa dimakan bersamaan, akumulasi yang membunuh perlahan. selain mie, apalagi makanan yang perlu diwaspadai? Sosis, nugget, daging kalengan, kornet, keripik kemasan, bumbu instan. Semuanya tinggi sodium, lemak jenuh, dan bahan aditif. Waduh, berarti kulkas banyak rumah Indonesia penuh jebakan? Maka saya minta, setelah menonton ini, buka kulkas. Anda periksa apa ada mie instan, ikan asin, sosis, tempelkan kertas makan terbatas, bahaya untuk ginjal. Tapi, Dok, kalau sibuk dan tidak sempat masak, alternatifnya apa? Masak dalam jumlah besar, lalu bagi ke porsi kecil. Simpan di kulkas, contohnya nasi, telur rebus, dan sayur kukus. Bisa dipanaskan saat butuh. Cepat, sehat, dan tetap hemat. Saya suka ide itu. Karena jujur,
Mie instan itu sering jadi andalan saat malas. Dan kemalasan hari ini bisa menjadi penderitaan jangka panjang. Mie instan itu seperti utang kesehatan, sekali dua kali mungkin terasa ringan. Tapi nanti harus dibayar mahal. Tapi kan ada mie instan sehat di pasaran. Apa itu aman? Baca labelnya baik-baik. Kalau tetap tinggi sodium dan pengawet, tidak ada bedanya. Yang sehat adalah bahan segar. Bukan diklaim sehat oleh iklan. Jadi prinsipnya makin sedikit proses, makin baik untuk ginjal. Betul. Makanan yang dekat dengan bentuk aslinya nasi, tempe, sayur, buah, telur rebus lebih ramah bagi tubuh dan ginjal. Saya jadi teringat cerita Pak Teguh. Setelah berhenti makan mie instan dan kembali ke nasi sayur, beliau bilang, saya lebih ringan, lebih bertenaga, dan yang penting, tidak sesak lagi. Itu kekuatan dari keputusan kecil, mengganti satu menu bisa mengubah masa depan. Dok, kalau boleh saya simpulkan, jebakan kita selama ini adalah garam berlebih, protein hewani tanpa batas, gula manis yang disayang, obat nyeri yang dianggap sepele, dan makanan olahan yang dianggap penyelamat. Mas Raka merangkum dengan sangat tepat, dan sekarang kita sudah tahu 5 musuh utama ginjal. Pertanyaannya berani tidak kita ubah? Bapak Ibu, saya ajak kita semua, mulai hari ini, ganti mie instan dengan nasi dan telur, ganti teh manis dengan air putih, turunkan garam, pilih tempe. Karena di usia emas. Setiap keputusan kecil punya dampak besar. Kita tidak hanya menjaga diri sendiri, tapi juga meringankan beban anak cucu. Saya merinding, Dok, karena ternyata semua bisa dimulai dari piring kita sendiri. Betul, piring yang bijak bisa menjauhkan kita dari kursi cuci darah. Tulis di komentar makanan, olahan apa yang paling sering kamu makan, dan berani tidak tantang diri untuk stop 7 hari ke depan. Tantangan dimulai hari ini. Dan saya akan bantu beri resep pengganti sederhana yang ramah ginjal di bagian selanjutnya. Kita sudah sampai di akhir perjalanan hari ini. 5 musuh ginjal telah kita bongkar: garam, protein hewani berlebihan, gula, obat nyeri, dan makanan olahan. Dok, sekarang waktunya solusi. Ya, kita tidak akan biarkan penonton hanya takut. Saya akan berikan 5 pilar emas untuk melindungi ginjal di usia lanjut. Siap. Dok, saya siapkan catatan. Pilar pertama, kurangi garam, maksimal 1 senokti per hari, total dari semua makanan. Jangan letakkan garam di meja makan. Masak lebih ringan 20%. Gunakan rempah alami seperti bawang putih, jahe, dan serai. Pilar 1 sudah saya tempel di dapur rumah. Lanjut, Dok. Pilar kedua, cukupkan protein dengan cerdas. Gunakan ukuran telapak tangan, sekali makan. Cukup 1 porsi daging atau ikan. Sisanya tempe, tahu, kacang-kacangan. Kalau pagi makan telur, siangnya tempe, malamnya ikan, ukuran telapak tangan itu sudah seimbang. Sangat baik. Jangan lupa tambahkan sayur dan air putih. Pilar ketiga, Batasi gula, maksimal 4 sendok teh per hari. Hentikan teh manis berulang. Ganti dengan teh tawar, air jeruk nipis, atau infused water. dan biasakan lidah menikmati rasa alami, bukan manis buatan. Pilar keempat, jangan sembarangan konsumsi obat nyeri. Konsultasikan dengan dokter. Gunakan terapi alami pijat ringan, kompres hangat. Senam sandi? Banyak yang anggap sepele, tapi setelah ini, saya yakin lebih waspada. Dan terakhir, pilar kelima, hindari makanan olahan. Makan segar. Masak sendiri. Siapkan bekal. Nasi, telur rebus,
Sayur kukus jauh lebih aman dari mie instan atau sosis. 5 pilar ini saya rasa bukan cuma panduan hidup sehat, tapi tameng melawan cuci darah. Dan bukan cuma untuk orang tua. Semua anggota keluarga bisa mulai sekarang. Karena kesehatan dimulai dari rumah, dari piring, dari kebiasaan. Dok, boleh saya ajak penonton membayangkan sesuatu? Silakan. Mas Raka. Bapak Ibu, coba tutup mata. Bayangkan 3 bulan dari hari ini, Anda bangun pagi dengan badan ringan, tidak ada bengkak, tidak terbangun malam karena harus ke kamar mandi, tidak lagi sesak hanya karena naik 2 anak tangga. Anda duduk di teras, menikmati udara pagi, istri tersenyum, berkata, "Hari ini kamu kelihatan 10 tahun lebih muda." Cucu berlari memanggil, minta diajak main. Dan Anda kuat menggendongnya. Tanpa mesin, tanpa selang, tanpa rasa sakit. Itu bukan mimpi, itu kenyataan yang bisa dicapai. Kalau mulai hari ini, buka kulkas, sek dapur, ganti mie instan dengan telur rebus, ganti teh manis dengan air putih, pilih tempe, bukan sate kambing. Tempelkan pengingat di kulkas lindungi ginjal, lindungi keluarga. Ajarkan anak dan cucu, karena saat kita berubah, mereka ikut belajar. Dan bila kamu masih ragu, lihat kembali kisah Pak Sutrisno, Bu Sumarni, Pak Bambang. Mereka semua berpikir mereka sehat sampai ginjal, mereka bicara lewat bengkak dan kelelahan. Tapi mereka juga memberi harapan, karena saat mereka mengubah pola makan, mereka kembali tersenyum. Kembali ke pasar, kembali ke masjid, kembali bermain dengan cucu. Jadi, Bapak Ibu, jangan tunggu sampai jarum infus menembus lengan. Jangan tunggu sampai suara mesin cuci darah jadi teman 3 kali seminggu. Mulai dari hari ini, sekarang juga, ubah piringmu, ubah nasibmu. Dan saya mau tahu, dari 5 musuh ginjal yang tadi kita bahas, garam, protein, gula, obat nyeri, dan makanan olahan mana yang paling sulit kamu tinggalkan? Tulis di kolom komentar. Saya akan bantu cari alternatif dan strategi sehatnya. Jangan lupa share video ini ke grup keluarga dan komunitas. Bisa jadi satu share, Anda menyelamatkan seseorang dari cuci darah. Dan aktifkan lonceng notifikasi di video berikutnya. Kita akan bahas bagaimana menjaga jantung dan ginjal tetap sehat saat usia di atas 60. Terima kasih, Dok Siti. Malam ini saya belajar banyak, dan saya yakin semua penonton juga. Terima kasih kembali, Mas Raka. Tetap semangat, tetap sehat, dan lindungi ginjalmu sebelum terlambat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.